Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aswar Landono. Saat ini saya melanjutkan jenjang studi S1 di Yayan Kendari. Jadi Ustadz, kita tadi membahas terkait beberapa fungsi atau kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menerapkan Islam secara kafah melalui Al-Quran dan juga Sunnah dan serta hadis. Seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak kasus kejadian dalam tanda kutip bunuh diri, dan ini berkaitan dengan masalah mental. Dan per tahun 2025 ini, kasus bunuh diri di Indonesia itu meningkat sampai 60%. Dan data yang disimpulkan adalah ini kebanyakan bermasalah terkait mental, ekonomi, dan lain-lainnya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa Islam adalah sumber hukum yang telah membahas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bukan hanya soal Islam dan juga seluruh dunia. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya kita sebagai umat muslim yang nyatanya memiliki iman dan takwa, tapi kita masih sering terjerumus. Terjerumus artinya kita kadangkala itu memiliki sifat lemah iman, kadang kita dalam tanda kutip kufur dan tidak percaya lagi sama pertolongan Allah. Dan itu terjadi pada remaja yang sangat sangat rentan. Dan terbaru kasus 2005 kemarin, ada teman saya yang bunuh diri di jembatan, dan dia alhamdulillah muslim dan dia mengalami sakit mental. Dan yang pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai generasi Z atau generasi muda menerapkan Islam sebagai asy-syifah atau pengobat penawar dari segala penyakit, baik itu batin maupun fisik. Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira memang penyakit yang lagi banyak mewabah ya di zaman sekarang itu ya mental health itu. Jadi pengajian-pengajian yang mengarah ke sana itu pasti ramainya bukan main. Itu kan bahas hati pasti ramainya bukan main. Itu menunjukkan bahwa mereka lagi butuh obat hati. Nah, bagaimana di dalam Islam tadi sudah diantarkan, sudah sangat bagus sekali ya, mengutip satu ucapan yang sebenarnya itu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami menurunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi syifa dan juga menjadi rahmat bagi orang beriman. Nah, kira-kira kata syifa di dalam ayat ini apa maknanya? Jangan dipahami sebagai obat ruqyah. Oke lah, nggak masalah gitu kan. Al-Fatihah dibacakan di air lalu diminum menjadi obat, silahkan saja. Itu ada praktek oleh sahabat Nabi SAW. Tetapi kalau kita buka penafsiran para ulama, kata syifa di dalam ayat itu ditafsiri apa? Syifaul qulub. Quran itu sebagai obat hati. Itu artinya apa? Artinya orang semakin jauh daripada Al-Quran, pasti ada penyakit di dalam hatinya. Semakin dia jauh, apa definisi jauh? Macam-macam. Misalnya jarang membacanya, jarang mendengarnya. Yang dia baca apa? Oh, novel A, B, C, D. Itu yang dia baca, bahan bacaannya. Jarang dia dengar. Apa yang dia dengar? Musik A, B, C, D. Dangdut lah, rock lah, pop lah. Ya, macam-macam. Gitu. Ya, baca Quran nggak pernah. Kemudian dengar Quran juga lebih banyak dengar lagu. Apalagi mengamalkan Quran. Kalau seperti itu kondisinya, pasti hatinya sakit, banyak penyakit. Karena orang itu dekat dengan Quran, pasti menjadi obat di dalam hatinya. Terutama mentadabburi Al-Quran, memaknai setiap ayat dan lain sebagainya, itu akan menjadi obat di dalam hati. Nah, itu satu. Hal-hal lain, orang itu memang kalau zikirnya adalah dunia muluk zikirnya, ya pasti hati akan menjadi sesak. Hati akan menjadi sesak. Kalau zikirnya apa? Dunia. Ya. Dunia, wanita, harta, pekerjaan. Dunia, wanita, harta, pekerjaan.
Kemudian apalagi pengakuan di masyarakat, pengakuan di masyarakat. Zikirnya dunia, semakin dizikirin seperti itu, hati semakin wah. Zikirnya harta, saya miskin. Iya toh? Jadi apa namanya? Oh, jadi down gitu kan. Zikirnya wanita, tidak ada yang suka kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, sebenarnya kitab-kitab tentang masalah haji itu banyak sekali. Ya, kalau kita petakan keilmuan Islam, itu dia masuk keilmuan yang ketiga. Kan ada keilmuan, kan ajaran Islam itu kan secara umum para ulama bagi menjadi tiga. Ada akidah, disiplin ilmunya macam-macam. Yang paling umum itu namanya ilmu kalam, ulamanya disebut mutakallimin. Nanti ajaran Islam yang kedua namanya syariah. Kalau disiplin ilmunya namanya fiqih. Para ulama yang ahli di situ namanya fuqaha, gitu kan. Nah, ajaran Islam yang ketiga itu adalah akhlak. Disiplin ilmunya itu tasawuf atau tazkiyatun nufus. Nanti para ulamanya digelari dengan sufi atau arifin atau hukama. Orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak sana. Nah, buku-buku terkait dengan tazkiyatun nufus, tasawuf itu banyak, itu bisa insyaallah pelan-pelan ya mengobati hati-hati yang sedang sakit. Takbir.